Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Inilah saatnya. Allahu Akbar. Baik, bagus semua ya, pada sehat semua ya. Alhamdulillah Bu. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke. Jadi Ibu mau nanya ya, siapa tadi yang terlambat? Gak ada Bu. Bagus, semuanya tepat waktu ya. Memang kita sebaiknya kalau menuntut ilmu haruslah tepat waktu, biar bisa menjadi orang yang sukses. Oke, selanjutnya Ibu mau absen dulu ya semuanya. Iya Bu. Siap-siap ya. Buka kupingnya baik-baik. Iya Ibu Bu. nggak mau ngulang. Yang pertama, Meta Hairunisa. Hadir Bu. Oke, hadir ya. Dwi Sheila. Hadir Bu. Oke, hadir. Orija Satipa Putri. Saya Bu. Hadir. Mia Hairani. Sakit Bu. Sakit. Oh, sakit. Satu lagi nih ya, Japira Sabita mana ini? Nggak nampak. Gak ada keterangan Bu. Alpa Bu. Alpa. Oke. Kita doa ya teman yang sakit supaya lekas sembuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oke, semua anak Ibu. Sekarang Ibu mau nanya, ada yang tahu apa aja masalah sosial? Bukan. Pengertian masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Tahu? Saya Bu. Ya. Masalah sosial itu adalah masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita Bu. Boleh. Selanjutnya, ada yang tahu lagi? Enggak? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi masalah sosial itu adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Jadi bisa juga dikatakan sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang diharapkan. Kemudian masalah sosial ini juga dipandang oleh masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Sampai sini paham semua? Paham. Oke, jadi Bu mau jelaskan lagi tentang karakteristik masalah-masalah sosial. Karakteristik masalah-masalah sosial itu yang pertama, kondisi yang dirasakan oleh banyak orang. Jadi masalah sosial ini bisa dikatakan dengan masalah sosial itu karena banyak orang-orang yang mengalaminya, atau banyak orang yang merasakannya. Lalu yang kedua adalah kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Jadi kebanyakan orang ingin mengulangi hal-hal yang menyenangkan tetapi menghindari yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah masalah sosial ini. Jadi kalau orang yang masyarakat atau seseorang yang sudah mengalami masalah sosial, pastinya mereka tidak ingin mengulanginya. Lalu yang ketiga adalah kondisi yang menuntut perpecahan. Jadi beberapa waktu lalu itu kemiskinan itu tidak dikatakan sebagai masalah sosial, tetapi dengan kepintaran masyarakat dan pengetahuan serta keterampilannya, masalah sosial ini dapat dikatakan oleh masalah sosial. Karena masalah sosial ini udah bisa diseminarkan dan bisa dikatakan dengan masalah sosial itu ada banyak orang yang mengalaminya. Karena itu yang terakhir, pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif. Jadi masalah sosial dengan masalah individu itu sangatlah berbeda. Jadi kalau masalah individu kita bisa menyelesaikannya dengan
individu. Tapi kalau masalah sosial, kita bisa menyelesaikannya dengan cara aksi sosial. Yang kedua bisa dengan kebijakan sosial. Lalu yang ketiga kita bisa menggunakan cara dengan perencanaan sosial. Oke, sampai situ paham semua ya? Paham, Bu. Baik, dari penjelasan Ibu tadi udah ngerti semuanya, udah paham ya? Paham, Bu. Kalau udah paham, Ibu mau bertanya apa saja yang termasuk dalam masalah-masalah sosial. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Narkoba silakan. dan pelecehan seksual. Oke, tepuk tangan untuk Meta. Selanjutnya ada yang tahu? Saya, Bu. Oke. KDRT dan tawuran. Oke, tepuk tangan untuk Gisela. Saya, Bu. Oke, dilanjutin. Kemacetan sama tawuran, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah. Ibu akan bertanya sekali lagi. Siapa yang tahu apa saja penyebab masalah-masalah sosial? Ibu kasih waktu membaca buku dan berpikir selama 3 menit ya. Iya, Bu. Dibaca bukunya. Bu, saya nggak baca, Bu. Baca salah bukunya. Tidak tahu jawabannya. Sudah, Bu. Nantilah istirahat waktu-waktunya. Oke, waktunya habis. Siapa yang tahu penyebab masalah sosial? Saya, Bu. Ya, duluan, salah. Salah duluan ya. Iya, Bu. Faktor penyebab masalah sosial yang pertama yang berasal dari faktor-faktor ekonomis, antara lain termasuk kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Kemudian yang berasal dari faktor-faktor biologis, antara lain meliputi penyakit-penyakit jasmania, dan cacat. Udah, Bu. Baik, karena Sela bisa jawab, berikan dia tepuk tangan. Oke, karena Sela bisa jawab, Ibu kasih hadiah buku. Terima kasih, Bu. Cantik kali. Baca ya Sela. Iya, Ibu. Oke, siapa lagi yang bisa jawab? Saya, Kasih Bu. hadiah. Oke. Faktor penyebab itu yang saya ketahui ada dua. Yang pertama disebabkan oleh faktor psikologis seperti sakit saraf, jiwa dan lemah ingatan, serta mabuk alkohol. Yang kedua itu, Bu, yang berasal dari faktor kebudayaan seperti masalah-masalah umur tua, tidak punya tempat tinggal, serta kenakalan remaja, Bu. Oke, karena udah dijawab dan jawabannya benar, kita kasih tepuk tangan. Yeay. Hurra. Karena udah benar jawabannya, Ibu kasih juga hadiah. Terima kasih, Bu. Cantian aku selang. Apa-apa. Dibaca ya bukunya ya, dibaca Iya, biar Bu. pintar. Oke, karena kita udah bahas tadi mengenai penyebab masalah-masalah sosial, maka Ibu mau nambahin materi mengenai dampak masalah-masalah sosial ini. Jadi dampak masalah sosial ini ada 4. Yang pertama itu meningkatnya angka kriminalitas. Jadi kasus kriminalitas ini seperti begal, jambret, dan pencurian yang tidak segera ditangani itu dapat meningkatkan angka kriminalitas. Meningkatnya kriminalitas ini juga dapat menimbulkan kesalahan dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Lalu yang kedua itu ada konflik sosial. Jadi dampak masalah sosial itu dari konflik sosial itu masalahnya menimbulkan konflik apabila tidak segera diatasi secara optimal. Jadi masalah yang menimbulkan konflik ini antara lain tawuran pelajar dan demo buruh menurut kenaikan UMR. Lalu yang ketiga itu ada kenyamanan dan keamanan yang terganggu. Jadi masalah sosial seperti tawuran pelajar dan begal, geng motor, masalah sampah yang tadi, nah itu hingga banjir juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat
tidak dapat hidup dengan tenang karena merasa terancam dan terganggu akibat masalah tersebut. Lalu yang keempat dan yang terakhir, menimbulkan kerusakan fisik. Jadi beberapa masalah sosial seperti tawuran dan yang lain-lain itu menyebabkan rusaknya fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. Selain itu masalah sosial seperti sampah itu dapat menimbulkan kerusakan fisik berupa pencemaran lingkungan. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, baik kelas. Ibu mau kasih kalian pertanyaan sebagai acuan dan latihan untuk di rumah. Jadi segera dikerjakan ya nanti selesai di rumah sampai sesampainya di rumah. Jadi sekarang ambil buku dan pulpennya. Udah, Bu. Siap-siap ya semuanya ditulis. Ya, Bu. Oke. Soal yang pertama, Udah, Bu. coba kalian cari berita Udah, Bu. di internet Udah, Bu. mengenai masalah sosial Udah, Bu. yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Bu, kalau dari surat kabar boleh, Bu. Boleh apapun itu, Nggak harus dari koran, Bu. boleh terserah, dari artikel juga boleh. Oke, Bu. Kemudian cari Nomor 2 ya, penyebab. Bu. Ini masih yang tadi. Kemudian cari penyebab terjadinya masalah sosial tersebut. Udah? Udah, Bu. Serta solusi dan dampaknya. Berapa dampaknya, Bu? Terserah, yang tergantung dari- Minimal, Bu, dari minimal masalahnya. 1 ya, Bu. Minimalnya 3. Banyak juga. Ya harus banyak biar bisa berpikir. Dengar terserah. Cah melawan salah bilangin. Udah, Bu. Oke, dah. Sekian. Atau aja, Bu. Iya, Baik kali, Bu, ini. Tapi Kasih, Bu. banyak. tapi kalian cari beritanya sebanyak 3 berita ya. Baik, Bu. Sebanyak Kapan dikumpul, 3 Bu? berita. Minggu depan dikumpul Kumpul ke siapa, Bu? kepada Nia Hairani ya, dikumpul ya. Dia kan Ya, Bu, ya, ketua Bu. kelas. Mana dia nggak datang? Nggak tahu, Bu. Alfa, Bu. Oke, minggu depan kumpul sama ketua kelasnya. Oke, kemudian kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Jadi alhamdulillah ya, ternyata semuanya bagus dan aktif dalam pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah benar-benar paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah paham semuanya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.